Shalom, jemaat kasih Tuhan. Shalom. Saudara semua dalam keadaan baik? Bisa lihat tangan-tangan yang baik, lambaikan tangan saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Hari ini kita akan sama-sama membahas tentang kemerdekaan secara rohani. Bulan yang lalu Indonesia merayakan 70 tahun merdeka. Nah, mari kita akan sama-sama melihat apa yang Alkitab katakan tentang kemerdekaan secara rohani. Roma pasal 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba, garis bawahi, kebenaran. Ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang, garis bawahi kalimat selanjutnya, harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Kita loncat kepada ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, di sini kita melihat bahwa tujuan Tuhan memerdekakan kita secara rohani adalah supaya kita boleh dilepaskan dari perhambaan kepada dosa. Karena pada waktu kita menghambakan diri di masa lalu sebelum kita menjadi orang percaya hari ini, kita sebetulnya sedang menghambakan diri kepada dosa, kepada kecemaran, kepada kedurhakaan. Saudara perhatikan ini, kecemaran dan kedurhakaan yang mengakibatkan kita akhirnya adalah menjadi orang-orang durhaka. Durhaka itu adalah sama dengan pemberontak. Yang menjadikan kita pemberontak-pemberontak di hadapan Tuhan. Yang tidak pernah taat kepada perintah Tuhan. Itu kata kecemaran dan kedurhakaan. Tapi setelah kita menjadi hamba kebenaran, status itu tidak pernah bergeser, saudaraku. Ini yang harus kita garis bawahi. Bukan berarti kita sudah merdeka secara rohani, terus kita boleh melakukan seenak kita apapun yang kita sukai. Tidak seperti itu. Nanti saya akan jelaskan. Sebab itu saudaraku, di sini dikatakan kita tetap statusnya hamba hanya kepada kebenaran. Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Artinya kita menghambakan diri kepada Kristus Yesus Tuhan. Memang status kita adalah sebagai anak, sebagai sahabat, ya. Tapi saudaraku, kita tetap harus menyatakan diri bahwa aku tetap melakukan pengabdian, ketaatan kepada Kristus Yesus Tuhan. Itu yang disebut kata menghambakan diri kepada kebenaran itu. Nah, pada waktu kita menghambakan diri kepada kebenaran, maka jelas dikatakan ada satu perubahan terjadi yang membawa kita kepada pengudusan dan kehidupan yang kekal. Di sini perbedaannya. Saudaraku, dalam 1 Korintus pasal 10 dengan judul perikop adalah Israel sebagai suatu peringatan. Kita akan lihat langsung di dalam ayat 11 dan 12. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ayat 12. Sebab siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ini adalah langsung perkataan Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, saudaraku, apa sebetulnya yang dimasukkan daripada peringatan dan juga dikatakan sebagai contoh yang dituliskan kepada kita yang hidup di akhir zaman ini? Melalui perjalanan Israel 40 tahun di padang gurun.
peringatan dan contoh apa yang menjadi bagian yang harus kita waspadai dan kita perlu belajar dari mereka? Yaitu bahwa setelah di mana tulah ke-10 yang dilepaskan Tuhan kepada Firaun dan kepada Mesir. Karena Tuhan sudah mengambil satu ketetapan, perhatikan, kalau Allah mengambil satu ketetapan, dia tidak pernah merubah, dia tidak pernah kompromi dengan ketetapan itu. Ini saudara garis bawahi. Kalau Allah sudah berfirman sebagai satu ketetapan yang ditulis dalam Alkitab, saudaraku, tidak ada satu orang pun yang bisa merubah. Karena dia ada Allah dan kita manusia ciptaannya. Sebab itu saudaraku, pada waktu Tuhan katakan kepada Musa, sampaikan kepada Firaun, let my people go to worship me. Biarlah umatku Israel keluar dari Mesir supaya mereka beribadah kepadaku. Itu ketetapan, saudara. Itu tidak bisa berubah. Sekalipun Mesir, sekalipun Firaun mempertahankan, setelah tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga sampai ke-10, di mana semua anak sulung Mesir dimusnahkan dengan malaikat maut yang diturunkan dari surga untuk membunuh setiap orang-orang di mana kerungannya tidak ada tanda darah. Saudaraku, di sanalah ketakutan Firaun dengan terpaksa. Dia katakan, pergi. Dan malam itu juga ada kemurahan yang dari Allah diberikan kepada orang Israel melalui orang-orang Mesir. Dari majikan-majikan mereka kepada budak-budak yang statusnya tadinya budak. Tiba-tiba mereka katakan, bawa ini harta benda. Bawa semua harta benda kami. Pergi, cepat, pergi. Dalam satu malam, Israel yang tadinya menjadi budak, hari ini mereka menjadi orang merdeka, sekaligus menjadi konglomerat. Saudaraku, itu adalah semua perbuatan tangan Allah. Namun Israel lupa yang menjadi ketetapan Allah dari sejak awal. Let my people go to worship me. Ini yang dilupakan Israel. Seharusnya mereka ingat sejak waktu mereka meninggalkan Mesir, menjadi orang merdeka secara jasmani, dalam perbudakan, bahkan menjadi orang konglomerat, menerima kekayaan yang tidak pernah mereka pegang. Saudaraku, selama keturunan-keturunan sebelumnya, tiba-tiba malam itu mereka menjadi orang kaya raya, membawa harta benda Mesir, keluar dari Mesir. Lupa mereka diminta untuk perhatikan satu kalimat, ibadah. Apa yang terjadi? Mereka memberontak. Mereka bersungut-sungut. Mereka tidak puas. Kenapa? Karena mereka berpikir, kok tidak sama dengan yang dijanjikan Tuhan? Kok tidak sama ya? Bukankah kami dijanjikan tanah perjanjian? Sama hari ini juga saudaraku, begitu pengajaran disampaikan kepada saudara, kok tidak sama ya? Bukankah aku dikatakan bahwa engkau akan diberkati, engkau akan diberikan kelimpahan dalam segala sesuatu? Kok tidak sama ya? Lu pengajaran di gereja itu kok mudah ya? Di sini kok banyak sekali pelaturan-pelaturan. Saudaraku, di dalam ibadah yang Tuhan kehendaki adalah harus menjadikan Dia Tuhan dan kita hamba. Di mana Pak ayatnya? Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ayat 24 katakan apa?
Sebab dari Tuhan engkau akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus ada Tuhan dan kamu hambanya. Itu ibadah. Selama kita tidak ada penundukan diri kepada apa yang menjadi perintah Tuhan, ngertos, orang ngertos. Kadang-kadang saudaraku, pada waktu kita katakan, Tuhan aku mengerti dulu, itulah yang membuat engkau tidak mencapai kepada apa yang disebut makna ibadah itu. Tujuan ibadah itu engkau tidak capai. Pada waktu engkau taat, sekalipun engkau tidak mengerti. Karena tadi saya sudah katakan, apa yang Tuhan perintahkan untuk kebaikan kita. Amin. Amin. Contohnya, persepuluhan. Hari ini kita memberikan persepuluhan, mengembalikan bukan memberi. Saudara pikir, saudara, pada waktu engkau mengembalikan perpuluhan, engkau hebat. Sorry saudaraku. Tuhan tidak mengambil keuntungan dari saudara. Tuhan hanya minta sebuah ketaatan saudara. Di dalam gereja menganut pengajaran daripada kasih karunia overdosis. Tidak ada perpuluhan di sini. Tapi dalam hatinya mengatakan, justru di sini ditekankan adalah apa yang menjadi milikmu harus menjadi milik Tuhan. Lebih dari perpuluhan. Tapi Tuhan ajarkan sesuai dengan firman Tuhan Maliaki pasal 3 ayat 10. Ujilah aku, Tuhan katakan, kalau tidak aku bukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang membuat engkau berkelimpahan. Spirit Sijat mengatakan jangan. Hidup kamu gak cukup. Setiap bulan terima 3 juta. Potong perpuluhan 300. 2.700.000. Kebutuhan kamu 3.600.000. Sudah tekor 600 tanpa mengembalikan perpuluhan. Dengan mengembalikan perpuluhan kau tekor 900. Itu kata sistem ekonomi dunia. Tapi sistem kerajaan ekonomi adalah very different. Karena yang ada adalah tertulis. Pada waktu engkau mengembalikan persembahan persepuluhanmu, Tuhan katakan, aku akan bukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang membuat engkau berkelimpahan dalam segala hal. Yang percaya katakan amin. Ini yang Tuhan senang ajarkan. Tapi Spirit Sijat jangan. Tapi firman Tuhan katakan, taat lakukan. Sekalipun tidak mengerti. Apakah kita taat? Di sini satu ujian. Apakah engkau sedang melaksanakan ibadah atau tidak? Ibadah itu bukan kumpul begini saja, duduk diam manis. No. Setiap apa yang firman Tuhan katakan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Yang mengerti katakan amin. Kalau ini engkau lakukan, engkau akan melihat. Engkau tidak sama seperti perjalanan Israel selama 40 tahun. Itu sebabnya saudaraku, Tuhan tidak kompromi dengan sebuah kesalahan. Karena ayat 25 mengatakan apa? Di dalam Kolose pasal 3. Perhatikan ini ayat penting buat saudara. Kolose 3 ayat 25 katakan apa? Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Sama seperti Musa. Dia melakukan kesalahan. Sesuai dengan Mazmur 106 ayat 32-33. Saudaraku, Israel memahitkan hatinya. Tetapi Musa yang kena celaka. Saudaraku, perhatikan. Ini yang membuat Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena Allah tidak pernah memandang orang. Seperti itu saudaraku. Ayat berapa ini? 32 bukan 23. Mereka menggusarkan dia. Sebetulnya yang digusarkan siapa? Allah.
dekat air Mariba. Tapi yang kena celaka adalah Musa. Kenapa? Karena ayat 33 katakan, sebab mereka memahitkan hati Musa. Tuhan tidak kompromi. Setiap pelanggaran kepada perintah Tuhan ada konsekuensinya. Seperti saudaraku, kalau saudara katakan, wah di sana Pak diajarkan kasih karunia yang sudah membungkus kita, kasih karunia yang tidak perlu lagi membuat kita melakukan segala sesuatu. Saudaraku, bagaimana dengan firman Tuhan yang ditulis di dalam 2 Petrus pasal pertama? Engkau harus sungguh-sungguh menambahkan, engkau harus sungguh-sungguh menambahkan, engkau harus sungguh-sungguh menambahkan. Kata sungguh-sungguh berarti ada usaha dari manusia. Inilah saudaraku perbedaannya. Nah saudaraku, saya akan ambil akhir daripada apa yang saya firmankan, yaitu saudaraku, jelas di sini di dalam Roma pasal 12 tentang ibadah. Ayat pertama, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ternyata saudaraku, pada waktu kita mengerti bahwa tujuan ibadah kita adalah kita harus mencapai kata perkenanan Tuhan, itu yang disebut ibadah yang sejati. Tetapi saudaraku, bagian yang harus kita lakukan adalah pembaharuan budimu, yaitu perubahan karakter melalui ibadah yang terus menerus setiap hari. Karena tadi sudah dikatakan dalam Kolose pasal 3, apapun juga yang kamu perbuat, pada waktu kita berkata-kata, pada waktu kita berpikir, pada waktu kita melakukan tugas di sekolahan, di tempat pekerjaan, pada waktu kita berbisnis, semua dikategorikan Tuhan sebagai ibadah. Sama seperti Israel, 40 tahun kategorikan sebagai ibadah. Bukan hanya pada waktu mereka datang ke sinagog, bukan pada waktu mereka melaksanakan sabat, tapi seluruh perjalanan Israel diperhitungkan Tuhan sebagai ibadah. Artinya Tuhan sedang mencoba untuk merubah karakter daripada Israel dari budak menjadi orang yang merdeka secara rohani, secara jasmani. Tapi gagal. Hari ini jangan sampai terulang kembali kegagalan karena gereja tidak mengerti makna ibadah itu. Jadi saudaraku, ini yang saya mau sampaikan. Biarlah tangkap apa yang menjadi pesan Tuhan.